perjalanan wisata mistis Yeka terhadap salah satu bangunan yang berada di daerah Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Salah satu rumah yang memang tidak berpenghuni sudah terlalu lama. Terjadi aktivitas secara tak kasat mata terhadap rumah tersebut. Perjalanan wisata mistis Yeka menelusuri dan menelisik bangunan tersebut mendapati banyak gangguan. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti wisata kita hanya di Wisata Mistis Yeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur dan rekan wisata mistis Yeka. Pada malam hari ini kita akan melakukan wisata mistis lagi dan berada di daerah Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dan pada kali ini memang ada sebuah bangunan rumah yang sudah 80 tahun berdiri atau ditempati, namun 1 atau 2 tahun belakangan ini tidak ditempati karena ada sebuah kejadian yang aneh dan tak terduga oleh sang pemilik rumah. Seperti halnya ada suara seperti orang mencuci piring dan bersih-bersih di halaman rumah. Itu sering didengar oleh warga sekitar. Nah, kita akan menelisik dan berwisata mistis pada malam hari ini. Kita akan kuak apakah hal itu yang terjadi disebabkan oleh apa. Tentunya tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis Yeka. Para sedulur dan rekan wisata mistis Yeka, nah ini kita sudah berada di depan pintu masuk dari rumah tersebut. Dan tadi Ki Kirna sempat melakukan komunikasi dan minta izin untuk melakukan kegiatan di tempat ini terhadap sosok-sosok gaib yang ada di sini. Nah, coba nanti kita tanyakan apa saja yang sudah dikomunikasikan dengan Ki Kirna terhadap sosok-sosok yang ada di sini. Kita panggil saja Ki Kirna dulu. Selamat malam, Ki. Nah, Ki, alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan wisata mistis lagi di rumah ini yang memang sudah 80 tahun berdiri, namun karena ada kejadian-kejadian aneh belakangan ini selama 1 tahun itu tidak ditempati dengan yang punya. Tadi sudah melakukan komunikasi, apa yang hasilnya, Ki? Jadi gini, tadi ketika saya pertama kali datang ke sini, auranya memang penuh dengan apa ya, kayak pengap lah istilahnya. Terus saya mencoba mendekati ini, semakin pengap, semakin apa namanya, panas auranya, energi di sini. Dan sekilas saya tadi lihat ketika di sini, di sebelah sana itu ada sosok putih seperti pocong, sugus dia di sana. Terus di sebelah sini, tepatnya di pohon, ini di atas ini, enggak di ini, di tembok yang bagian ujung ini. Yang tadi saya lihat sosoknya perempuan, kayak kumpit. Dia duduk di apa tembok itu, terus kakinya gini. Terus kalau di dalamnya, energinya juga besar, energinya. Cuma saya belum melihat ada apa di dalam. Tapi setelah saya tadi buka gerbang goib di sini, ternyata amat banyak yang dan energinya besar sekali. Memang saat ini pun sudah mulai terasa panas walaupun ini di alam terbuka ya. Terus nanti kita untuk masuk ke dalam ruangan sini terlebih dahulu atau melakukan keliling di tempat kita? Kalau saran saya sih, kalau tempat ini tadi lebih baik kita langsung dulu masuk, nanti baru kita keliling. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis Yeka. Berarti ini kita akan melakukan menuju pintu masuk dan kita akan masuk ke dalam. Kita lihat ada aktivitas gaib apa yang terdapat di tempat tersebut. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini memang masih
banyak barang peninggalan dari si penunggu karena ini baru 1 tahun kosong. Ada sosok laki-laki di sini, laki-laki tapi sudah sepuh banget. Dia duduk hadap sana, dia pakai sarung, sarungnya berwarna hijau kecoklatan. Dia senyum ke arah kita Di tempat duduk kursi sofa. ini. Jadi tangannya yang kiri, Ya. dia numpang di ini. Assalamualaikum. Loh, coba di dalam komunikasi. Kepareng dalam melepet. Asma dalam kian lah. Menawi kepareng dalam badhe matur nika dalam kalian rencang-rencang nika mboten untuk ganggu mboten napa dalam namung napa kepengin mangertosi panggenan menika kok saged wonten kejadian-kejadian aneh ingkang mlebet wonten griya mriki. Nggih. Menawi dalem nyuwun izin kepareng boten dalem dumugi wingking terus mengke kalian samping kanan dan samping kiri. Oh nggih. Nggih. Boten dalem boten dangu wonten mriki boten amargi nggih mangke tesih wonten acara sanesipun. Nggih, dados berarti dalem kepareng nggih. Sowan silaturahmi lan mbok menawi ningali keadaan griya mriki. Nggih, menika rencang dalem, menika asma Abdul, menika rencang ya, menika asma Lizar, ingkang Sutri. Ada cewek yang masuk kok? Enggak ada. Sutri, boten wonten ingkang mlebet. Sutri ingkang beto lari-lari, boten wonten. Menawi rencang-rencang kawula mboten wonten ingkang beto lari-lari. Oh, saya di rumah kan. Menawi kepareng nyuwun pirsa dalem badhe nyuwun pirsa asma panjenengan menika sinten? Menapa lari alit wau wayahipun panjenengan? Buyut. Oh, panjenengan buyutipun mriki. Asma panjenengan? Pareng boten dalem nyuwun pirsa asma panjenengan.
Oh nggih. Ya Pak, nyuwun pangapunten dalem boten ning dalem boten sopan. Niki nanging kawit dalem kaliyan rencang-rencang niku kathah mungkin ndak boten cekap niki panggenanipun. Oh ngaten. Sinten dalem napa sebelah dalem? Nggih, kapure enggak. Oh. Amargi napa nggih? Menika mboten wonten hubunganipun kali griya mriki. Mas Abdul menika. Mirip. Napa nggih? Oh panjenengan badhe. Nggih, dalam sampai akan kowe kon nunggu kono dulu mergo kowe mirip anaknya. Lanjut. Jadi kowe arti lus-lus. Jadi diminta. Nggih, sampun dalam sanjangan. Gelem lah. Nggih. Nggih. Yang beripun kersa. Jadi sedulur wisata mistis kita ini tadi ada sosok kakek-kakek itu berkomunikasi dengan saya. Saya tanyakan beliau namanya siapa, katanya dia akan membisikkan namanya kepada Mas Abdul. Nah Mas Abdul ini katanya disinyalir mirip dengan anak dari kakek yang ada di sini. Gue coba gue menang konsentrasi dibisikkan nama siapa. Monggo yang dalam maturi sayang. Kuping kiwa nasi nyadai. Sudah keluar satu nama? Kata eyang sudah dibisikkan ke diri. Tapi di telinga itu memang terasa kayak berdenging dan sama nggak dengar suara. Terus bagian tangan itu sekarang saya merasakan kayak ada getaran gitu rasanya. Tapi namanya belum keluar. Nika sanjangipun rencang, nika asmanipun ing panjenengan derengipun sebutaken. Nipun nggih menawi piyambakipun ingkang dereng ati pekaro menawi. Menawi dalem pareng dipun
Nggih. Nggih. Nggih sampun dalem badhe nyuwun pamit, dalem pamit ingkang wonten kamar sebelah. Dalem boten ganggu anggenipun panjenengan lenggahan. Dalem nyuwun izin. Nggih. Nggih. Napa? Nyuwun ngapunten saderengipun dalem boten keparengaken panjenengan nderek Mas Abdul. Nggih, sejak saumpami memang Mas Abdul niku mirip ingkang kalih putra panjenengan, naming dalem boten marangaken panjenengan nderek nyuwun pangapunten saestu saderengipun. Nggih, amargi alam panjenengan kalian dalem menika sampun benten. Menawi pareng dalem nyuwun panjenengan ndongaaken kemawon. Kersanipun napa ingkang dados Mas Abdul betahaken srana donga panjenengan menika saged kabul. Nggih. Nggih. Wau ingkang lare alit nggih. Kalih tiyang sedhi nggih. Oh, ya nggih nggih nggih. Nggih leres ingkang ditresnani Mas Abdul wonten mriki. Nggih. Putrane setunggal. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Nah, nyuwun pangapunten dalem salah ingkang napa ingkang dados mangertos dalem nika salah. Oh, dados Mas Abdul kalih ingkang dipun tresnani pinjam misalipun dados tunggal, putranipun setunggal. Oh, nggih, nggih, nggih. Menawi mboten. Oh, nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, dalem namung sebatas guyonan. Nggih. Nyuwun pangapunten dalem lepat. Jadi saya tadi bicara apakah itu benar akan terjadi. Saya malah dibilang yo kowe iki ndongake. Aja malah kaya ngono. Dia bilang seperti itu. Nggih. Dados estu dadosan kalih ingkang dipun tresnani. Oh, nggih nggih. Nggih. Matur nuwun menawi saking donganipun eyang uga saged dados srana ingkang prayogi. Nggih, dalem nyuwun izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Wow, ada sosok besar. Berarti ada sosok besar yang dilihat oleh Ki Kirna di bagian atas ya? Di sini itu ada sosok, dia berdiri, tapi yang saya lihat cuma kaki, yang sampai genteng itu cuma kakinya, berarti badannya di luar genteng dia. Menurut visual gaib saya itu kakinya di sini, tapi badannya kelihatan sampai genteng itu masih badannya, masih kakinya. Coba nanti kita telusuri dari luar. Coba kita lihat nanti di luar di kampus ini. Ya. Oh, udah ruangan.
seperti halaman, seperti taman tapi di dalam rumah. Ini kan pagar, tapi mungkin karena tidak dirawat sedulur wisata mistis, jadi ini banyak macam tanaman di sini. Berarti ini kayak seperti ruang tamu dulu itu. Bukan, ini kayak taman. Karena saya lihat ini ada temboknya ke sana. Terus ini ada seperti apa ini, bekas kolam ya. Tapi kalau untuk energi negatifnya atau energi gaibnya yang di sini? Di sini ada sosok ya, ini sosok kunti perempuan di sini. Seperti yang tadi saya katakan di depan, dia duduk di Yang atas tembok. atas tembok itu. Coba kita ke sana. Ini ada kamar lagi ya. Ini energi di sini kuat banget loh. Salamun. Astagfirullah. Yang begini dong, keluar. Aku tahu kamu di sini lagi. Tunjukkan kamu. Emang energi apa kita di sini? Ini sosok yang bayang hitam tadi. Yang terlihat kakinya saja Ya. tadi. Dia tadi jalan ke sini. Aku cepet banget dia jalan. Serap bisa hilang. Luar biasa. Mungkin nanti dia memunculkan sosoknya lagi. Iya. Aku sikil juga. Jadi dulu tak jangan. Tambah. Jadi ada kelihatan yang nggak bisa. Ini bisa nggak? Baik para sedulur, karena menurut Kikirna ini adalah pusat energi, beliau sedang mengalami benturan. Muncul kamu dari dalam sumur. Benturanmu belum seberapa sih. Ayo keluarkan lagi. Dan kamu kira aku takut soalnya. Aku di sini baik-baik loh. Tapi kamu udah mulai bentur saya. Bentar. Ya, ada sosok ular. Wujud kamu. Masih tembok kamu wujud. Bisa lihat nggak? Kayak ada wajah. Bisa lihat nggak?
seperti bentuk banyak hitam. Enggak. Ini di pas yang saya shoot ini ada kayak wajah kepala. Bentuk itu yang atasnya seperti rambut ya, atau kepalanya kepala seperti ular. Ini loh. Boleh mendekat dulu. Ini kalau kita amatin kayak wajah kepala putih ini. Jadi ini kayak telinga. Ini kayak telinga. Ini kayak mahkota. Terus ini ada mata dua. Ini kayak hidung. Kelihatan nggak? Ini kepalanya, ini kayak seperti mahkota. Tapi dia anunya ular, badannya ular. Kalau nanti diamatin, dia akan ini tadi. Nah, ini itu seperti badan ular, dan dia apa namanya, badannya masih jauh ke belakang. Ini salah satu wujud yang bisa kita ambil dari malam ini. Ini penunggu sumurnya ini, yang itu. Berarti sosok ular itu Ki, yang menunggu di sumur. Iya, jadi ular tapi berkepala mahkota. Nih, diamatin. Benar nggak? Iya. Itu yang berbentuk seperti kepala. Ya kan? Yang di hitam ini. Iya. Oke, kamu sekarang hilang nggak apa-apa. Energi di sini memang luar biasa. Nah, tempat yang cocok nanti untuk uji nyali itu di ruangan itu aja. Tapi ini pintu dibuka aja. Nah, Berarti nanti di tengah ruangan yang ada sepeda tadi. Ya, nanti disediakan kursi aja di tengah situ. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan sedulur kita, kedatangan rekan-rekan kita itu untuk bersedia melakukan uji nyali, dan nanti beliau akan melakukan uji nyali sekitar 15 menit atau 20 menit, dan apa yang dirasakan beliau nanti di tempat ini akan diceritakan kepada sedulur dan rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Sebelumnya akan kita tanyakan dulu siapa beliau dan aslinya orang mana. Selamat malam Pak. Namanya siapa Pak? Nama Mardowo. Mardowo. Pak Mardowo itu aslinya mana Pak? Saya asli dari Gunung Kidul. Nah, Pak Mardowo dari Gunung Kidul datang ke sini untuk bersedia menemani tim wisata mistis YK melakukan wisata mistis pada malam hari ini. Nah, nanti boleh Bapak Mardowo melakukan uji nyali di sini sekitar 15 menit, dan nanti akan dipantau oleh tim dan rekan-rekan dari jauhan melalui kamera yang sudah disiapkan. Nah, nanti setelah itu misalkan sebelum 15 menit atau 20 menit misalkan udah terasa badan gak enak dan tidak kuat untuk melanjutkan, boleh lambaikan tangan di kamera yang sudah disediakan. Nanti akan ada tim untuk datang ke sini. Ya. Oke, siap para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK. Pak Mardowo akan melakukan uji nyali. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di wisata mistis YK. Jadi
Oke, baik para sedulur dan rekan wisata mistis YK. Nah, karena sudah beberapa menit atau 15 menitan lebih, kita akan datangi beliau peserta uji nyalinya, dan coba nanti akan kita tanyakan apa yang dirasakan ketika melakukan uji nyali. Mari ikuti terus. Nah, ini kan tadi pintu pun juga ditutup, kita udah masuk dalam untuk menemui beliau. Ini Pak, kita kan sudah sekitar 15-an menit lebih melakukan uji nyali. Ini sudah berakhir uji nyali. Tapi ada hal yang dirasakan nggak? Kalau dirasakan ada, rasanya merinding-merinding terus ada kayak angin dingin karena malam ya. Angin dingin, terus ada suara di sini. Terus di luar juga. Oh, berarti ada mendengar suara? Dengar suara makhluk. Kalau untuk benda yang di sekitaran sini ada yang bergeser atau Enggak nggak ada ya Pak? Berarti mendengar suara sama rasa merinding gitu. Karena mungkin karena malam angin. ya. Siap. Baik para seluruh dan rekan-rekan wisata mistis YK, mungkin itu sedikit penjelasan dari beliau, karena bapaknya pun masih ibaratnya keluarga dari pemilik rumah ini ya Pak ya. Nah, makanya mungkin karena sudah menyatu lah, ibaratnya darah dari beliau pun masih memiliki keturunan dari sini, sedikit kurang aktivitas dari sosok-sosok yang ada di tempat ini. Coba nanti mungkin akan ada uji nyali yang selanjutnya, akan kita buktikan apa yang sebenarnya yang dirasakan di tempat ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, karena tadi beliau belum merasakan apapun, maksudnya masih minim, mungkin mendengar suara saja. Dan karena tadi ada sosok seorang kakek
Atmo Dimejo itu yang menganggap bahwa ada anaknya yang mirip dengan saya. Nah, nanti akan coba, mungkin saya akan melakukan uji nyali dan interaksi di tempat ini. Nanti akan ditinggal oleh tim untuk beberapa saat ke depan, dan nanti akan saya ceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang saya alami ketika di tempat ini. Mungkin nanti ada sebuah perubahan energi karena kan tidak memiliki keturunan dari saya mengenai tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK.
Setelah saya melakukan uji nyali, memang tadi sebenarnya yang saya rasakan itu memang di bagian ruangan sini memiliki aroma, tadi sempat mencium aroma yang berbeda. Entah itu siapa, karena seperti ada sebuah sosok yang berdiri di sini itu pas di samping sini tadi seperti ada sebuah sosok, makanya saya melihat ke arahnya sini. Dan tadi saya melakukan duduk di sana karena mencoba melihat tadi yang di pertama kita telusuri bersama Ki Kirna, bagian belakang ada sosok ular. Dan sempat tadi mungkin kontak dengan saya karena merasa di di dada ini memang sesak, jadi sempat ada mungkin benturan. Tapi memang sebenarnya rumah ini tuh nyaman dan enak untuk ditinggali, tapi karena sayangnya ada hal seperti yang tak terduga oleh sang pemilik rumah, makanya hal ini tidak ditempati lagi. Oke, mungkin itu yang berdasarkan saya setelah melakukan uji nyali tadi dan hasil review saya. Nanti kita bersama Ki Kirna dan akan tanyakan apa sebenarnya intisari dari tempat-tempat ini setelah kita melakukan wisatanya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK, tadi setelah kita melakukan wisata mistis dan menelusuri rumah ini, nanti akan saya tanyakan ini dengan Ki Kirna bagaimana sebenarnya atau intisarinya dari perjalanan mistis, wisata mistis kita pada malam hari ini. Itu bagaimana, Ki? Baik, kita tadi masuk di sebuah rumah itu kita sudah merasakan suatu hal yang energinya luar biasa. Terus pertama tadi kita disambut oleh seorang kakek-kakek, usianya sudah sekitar lebih lah, kalau 100 itu lebih. Tapi memang perawakannya masih kelihatan seperti gagah gitu. Nah, beliau bilang bahwa salah satu dari tim kita itu ada yang mirip dengan anak atau putranya beliau. Dan
yang mirip itu adalah Mas Abdul sendiri ini sebagai presenter. Nah, di sini tadi sempat beliau mengutarakan nama dari beliau itu Atmo Dimejo. Terus saya konfirmasi kepada pemilik rumah di sini, itu bisa kita hadirkan mungkin? Oh, boleh. Berarti pemilik rumah ini atau ibunya boleh kita perkenalan dengan seluruh dan rekan-rekan wisata mistis JK. Monggo ibu atau mbak atau siapa yang hidup? Ya monggo ibu. Monggo. Ya, asma sinten ibu? Rukiyam. Rukiyam. Sedulur wisata mistis, inilah Ibu Rukiyam, pemilik atau yang mempunyai rumah ini. Nah, tadi saya sempat ini Bu Rukiyam, saya tadi sempat bertanya-tanya kepada kakek, katanya ada asmo atau nama dari kakek itu Atmo Dimejo. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, saya bertanya kepada jenengan, memang ada ya sosok Atmo Dimejo ya. Nah, itulah beliau ini. Kalau mungkin bisa dilihat biar kelihatan kamera. Iya, ternyata masih muda dan cantik. Sudah tua loh aku. Nah, setelah itu tadi Bu Rukiyam ternyata ngobrol dengan adik ya. Adik, masnya itu adik atau? Iya, adik. Adik dari Bu Rukiyam. Terus Mas itu menunjukkan sebuah foto. Sebuah foto saudaranya yang berada di Sumatera. Nah, ternyata dengan senang hati dia mirip sama Mas Abdul ternyata. Dan itu benar terjadi. Berarti ada beliau putranya dari Pak Atmo Dimejo. Iya, benar. Nah, itu dari sisi yang pertama. Yang dari keduanya, beberapa sosok kita temuin setelah saya tadi ketemu dengan Pak Atmo Dimejo. Sosok gede, tinggi, hitam. Itu di atas. Jadi jarak sekitar 5 meter itu hanya kakinya saja. Badannya masih di atas. Ketika saya tadi ke sini, dia lari kenceng. Lari kenceng, dan itu sosoknya seperti genderuwo, Ibu. Nah, terus penelusuran berikutnya di kamar seberangnya. Di kamar seberangnya saya melihat sosok Kunti, tapi dia ketika saya lihat dia langsung hilang. Terus yang terakhir saya tadi sempat mengarah ke sumur. Ke sumur itu saya melihat ular gede, panjang, tapi dia berkepala seperti manusia. Ada mahkota di sini. Nah, kemungkinan itulah penunggu yang berenergi besar. Iya, berenergi besar di rumah ini. Itu sosoknya ular dan dia tinggalnya di sumur belakang. Nah, kenapa ini sebenarnya rumah ini bukan banyak penunggunya, tapi dikarenakan ini sebagai jalan goib, tanah di rumah ini sebagai jalan goib, itu hanya ibaratnya kalau bahasa Jawanya mampir, tempat singgah gitu ya. Tempat singgah. Tempat singgahnya para. Ya, jadi yang ada di sini itu selalu berganti-ganti. Karena ini sebagai jalan atau tempat singgahnya. Jadi bukan rumah ini angker, bukan rumah ini banyak ininya enggak, tapi karena ini benar-benar untuk tempat singgah. Itu Mas Abdul. Itu. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan, mungkin Jaki ingin sampaikan. Kita tetap ikuti wisata mistis terus, wisata mistis JK, karena nanti akan ada beberapa wisata mistis lagi lainnya di tempat yang lainnya. Dan intinya pada malam hari ini sebenarnya untuk tempat ini memang kata Kikiran tadi tidaklah sebagai tempat yang dihuni oleh banyak sosok-sosok gaib, namun hanya di wilayah sini sebagai perlintasan atau jalan gaib ya. Ya, karena mungkin apa yang disampaikan Bu Rukiyam, setiap ganti lampu mati, terus ada suara, ada motor masuk, terus ada orang gergaji, ada orang cuci piring. Nah, kalau saya lihat ini tadi itu semuanya kok tidak ada sosok seperti itu. Dalam artian mungkin orang yang pas itu pas bulan tua, misalnya saudara yang jauh boleh. Iya, gitu? Betul. Dan mungkin ini kan rumah ini bersejarah sekali. Dan dia sudah berusia 80 tahun, tapi baru 1 tahun ditinggalkan. Ya, tidak dihuni. Ya mungkin. Dan memang makhluk gaib itu paling suka yang pertama gelap, kedua lembab. Dan yang tidak terawat ini makhluk gaib itu paling suka. Nah, seperti itu. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis JK, mungkin kita cukupkan wisata mistis kita pada malam hari ini.
Dan buat sedulur dan rekan-rekan semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share kepada semuanya untuk mensupport channel Wisata Mistis YK. Kami bersama tim Wisata Mistis YK mohon maaf undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.